Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Tetap ikuti protokol kesehatan. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang translasi. Materi translasi ini adalah materi yang kedua dari transformasi. Yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang refleksi. Sebelum kita membahas apa itu translasi, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Peserta didik diharapkan yang pertama menjelaskan definisi translasi, yang kedua menganalisis sifat-sifat translasi dengan pendekatan koordinat, yang ketiga melukis bayangan benda hasil translasi, yang keempat melukis bayangan suatu benda hasil translasi pada bidang koordinat kartesius, dan yang kelima menentukan koordinat bayangan suatu benda hasil translasi. Sebelum ke definisi translasi, coba Anda perhatikan gambar-gambar berikut. Ada 3 buah gambar yang Ibu berikan yang bisa Anda lihat. Gambar yang pertama yaitu permainan catur, yang kedua permainan ular tangga, yang keempat gambar seseorang yang sedang mendorong potongan kayu. Apa yang Anda dapat katakan dari 3 buah gambar tersebut? Oke, Ibu yakin Anda semua akan berpikir. Sambil Anda berpikir, coba cocokkan dengan apa yang akan Ibu sampaikan. Untuk gambar yang pertama yaitu papan catur. Papan catur itu setiap pion-pionnya dia akan bergeser, akan bergerak sesuai dengan aturannya. Ada yang bergeser seperti huruf L, ada yang ke samping, ada yang kanan, ada yang lurus. Begitu juga dengan permainan ular tangga. Permainan ular tangga juga seperti itu. Pemainnya akan bergeser sesuai dengan angka yang keluar saat dia menggoncangnya. Dan jika dia ketemu tangga, dia akan naik. Jika dia ketemu ular, dia akan turun. Begitu juga dengan gambar yang ketiga, orang yang sedang mendorong pohon. Pohon itu didorongnya sehingga bergeser dari tempat semula. Dari contoh yang disebutkan tadi, bahwa untuk permainan catur ular tangga dia akan mengalami pergeseran. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu pengertian translasi. Dalam bahasa sehari-hari, translasi itu dikatakan dengan pergeseran. Seperti gambar yang Ibu contohkan tadi, kayu itu mengalami pergeseran. Kayu, ular tangga, papan catur, pionnya, dia bergeser kemanapun sesuai aturan, dia tidak akan berubah bentuknya. Dia akan berpindah, semuanya ikut berpindah. Begitu juga dengan pengertian translasi dalam matematika. Jadi, translasi adalah pemindahan semua titik dalam suatu bangun sejauh jarak yang sama dan arah yang sama. Semua titik. Sekarang kita perhatikan contoh. Ada segitiga PQR yang berwarna biru, dan bayangannya P aksen, Q aksen, dan R aksen. Pada gambar adanya translasi, semua titik pada PQR berpindah dan menghasilkan P aksen, Q aksen, R aksen. Titik-titik sudut PQR mempunyai bayangan P aksen, Q aksen, R aksen, yaitu P ke P aksen, Q ke Q aksen, R ke R aksen. Jadi semua segitiga ini titik-titiknya akan berpindah semua. Dan pergeserannya sama, panjangnya sama, arahnya juga sama. Translasi juga dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Ruas garis berarah itu dapat dinyatakan dengan notasi pasangan bilangan atau bentuk komponen. Jika titik P digeser 4 satuan ke arah sumbu X positif, lalu 3 satuan ke arah sumbu Y positif, maka komponen translasinya ditulis PQ 4 3. Itu bisa juga diartikan 4 itu arahnya ke kanan sumbu X, 3 ke atas sumbu Y. Translasi AB
titik digeser A satuan ke arah X dan B satuan ke arah Y. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Ada 4 buah garis, garis AB, KL, ST, dan PQ. Garis AB itu 2, 4, artinya 2 satuan ke arah sumbu X positif atau ke kanan, 4 satuan ke arah sumbu Y positif atau ke atas. Sedangkan garis KL 4 satuan ke arah sumbu X ke kanan, negatif 1 satuan ke arah sumbu Y, negatif ke kiri. Oh maaf, bukan ke kiri, ke bawah sumbu Y. Sedangkan titik ST negatif 1 satuan ke arah sumbu X ke kiri, 3 satuan ke arah sumbu Y ke atas. Sementara gambar garis yang keempat PQ negatif 2 satuan ke arah sumbu X berarti ke kiri, negatif 4 satuan ke arah sumbu Y berarti ke bawah. Jadi sudah dijelaskan tadi, sumbu X itu arah geraknya, satuannya bisa ke kanan jika dia positif, ke kiri jika dia negatif. Untuk sumbu Y, dia akan ke atas jika bernilai positif, akan ke bawah jika bernilai negatif. Untuk yang berikutnya, dua translasi berturutan dapat diwakili oleh sebuah translasi. Contoh gambar. Ada 3 buah garis AB, BC, AC. Itu dituliskan karena dia setiap titiknya bertemu, maka AB tambah BC akan sama dengan AC. Dalam bentuk komponen dapat dinyatakan 3, 2 tambah negatif 1, 2 akan sama dengan 2, 4. Jadi untuk dua translasi berturutan, A, B, dan CD berlaku A tambah C, B tambah D. Nanti X dengan X, Y dengan Y. Translasi pada bidang koordinat pada translasi A, B, titik P, X, Y, hasil translasinya menjadi X tambah A, Y tambah B. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Titik A, X, Y, translasinya A, B, maka hasil dari translasinya A aksen X tambah A, Y tambah B. Jika titik A 2,3 ditranslasi atau mengalami pergeseran 3 satuan ke arah sumbu X ke kanan dan 5 satuan ke arah sumbu Y ke atas, maka hasil translasinya 2 tambah 3, 3 tambah 5, hasilnya 5,8. Untuk contoh berikutnya, titik B 4,2 dengan translasi 34. Maka hasil bayangannya titik B aksen adalah 4 tambah 3, 2 tambah 4 menghasilkan 7,6. Begitu juga dengan titik C 6,2. Translasinya 1, 7. Hasil bayangannya C aksen 6 tambah 1, 2 tambah 7, jadi 7,9. Contoh berikutnya lagi. D negatif 6, negatif 2 dengan translasi 34. Maka bayangannya D aksen negatif 6 tambah 3, negatif 2 tambah 4. Hasilnya negatif 3,2. Mudah-mudahan Ananda paham dan mengerti. Untuk berikutnya titik E 5, negatif 2 dengan translasi negatif 1, 7. Itu artinya negatif 1 satuan ke arah sumbu X ke kiri karena dia negatif, dan 7 satuan ke arah sumbu Y positif berarti ke atas. Maka bayangannya E aksen 5 kurang 1, negatif 2 tambah 7. Hasilnya 4,5.
Mudah-mudahan Ananda dengan beberapa contoh ini akan menjadi lebih paham. Contoh berikutnya lagi, ini 2 kali translasi, berarti nanti hasilnya 2 kali bayangan. Suatu translasi ditentukan oleh negatif 2, 3. Dilanjutkan dengan 7, negatif 5. Bayangan titik P negatif 3, negatif 3 dibawa oleh translasi berurutan itu adalah. Sesuai dengan rumusnya, translasi AB titik P X, Y itu menjadi P aksen X tambah A, Y tambah B. Jadi dari soal itu translasinya negatif 3, negatif 2, 3 titik P negatif 3, negatif 3 dengan translasi negatif 2, 3, maka hasilnya negatif 3 kurang 2 negatif 3 tambah 3, maka hasilnya negatif 5,0. Translasi 7, negatif 5 dengan titik P aksen tadi negatif 5,0 ditranslasikan 7 dengan negatif 5, maka hasilnya negatif 5 tambah 7, 2, 0 kurang 5, hasilnya min 5. Maka P aksennya negatif 5,0 dan P double aksennya adalah 2, negatif 5. Oke Ananda, contoh sudah banyak, mudah-mudahan Ananda tambah mengerti. Untuk lebih jelasnya, biar Ananda tambah paham, maka Ananda harus mempraktekkannya. Untuk itu, Ibu memberi tugas, ini ada 4 buah soal. Ananda kerjakan di buku latihan, kemudian nanti hasilnya difoto, kirimkan ke Google Classroom. Untuk Ananda semua ini wajib dikerjakan untuk penambahan nilai tugas. Jika tidak ada yang tidak mengerjakan, maka nilai tugas untuk translasi kosong. Terima kasih untuk Ananda semua yang sudah menonton video pembelajaran tentang translasi. Semoga bermanfaat untuk Ananda. Semoga Ananda lebih paham tentang translasi, apa itu translasi, bagaimana cara menentukannya. Pesan Ibu, tetap belajar, tetap semangat. Semoga memperoleh hasil yang baik. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.